Di episode sebelumnya langkah Liu Chang dan Wu Zhen langsung terhenti saat suara Kailin membekukan udara. Kalian pikir bisa kabur setelah mengkhianati aliansi? Xiao Yan berdiri tegap, tatapannya tajam. Hanya satu gerakan tangan, dan ruang membeku. Dua pengkhianat jatuh bersimbah darah. Aliansi ini tak berubah demi siapapun, ucapnya dingin. Di hadapan semua alkemis, Xiao Yan mencopot Gu He dari jabatan kepala, menggantinya dengan Fama. Namun, dia juga memberi harapan, mengumumkan metode pelatihan jiwa kuno, hadiah bagi yang berjasa. Para alkemis pun terdiam, kagum dan gentar. Beberapa hari kemudian, Xiao Yan menyuapi pil pada Xiao Xiao. Cahaya hangat menyelimuti sang bayi. Lalu, dia menatap Kailin. Kau mau dinikahkan, resmi jadi istri keluarga Xiao. Senyap, tapi pelukan hangat menjawab segalanya. Aliansi dipimpin dengan kekuatan, dan cinta. Setelah menyelesaikan urusan dengan Sekte Singa dan Pil Hall, Xiao Yan akhirnya menikmati ketenangan. Ia tidak lagi harus mencampuri urusan aliansi Yan karena sudah diatur baik oleh Kailin dan para pemimpin lainnya. Di waktu luangnya, Xiao Yan membuka gulungan rahasia yang diberikan Yao Lao. Gulungan itu membuka jalan menuju lubang cacing antara benteng kuning misterius dan paviliun bintang jatuh, penghubung cepat jika terjadi ancaman besar. Aliansi Yan kini semakin kuat. Bahkan gerbang Xiao yang didirikan Xiao Li di wilayah sudut hitam sudah lama bergabung, dan kekuatan mereka berkembang pesat. Xiao Yan sadar, kekuatan gabungan dari semua faksi miliknya akan menjadi kekuatan besar yang menguasai barat laut benua Doqi. Di halaman belakang aliansi Yan, ketiga saudara Xiao berkumpul. Tak jauh, Kailin bermain dengan Xiao Xiao, putri mereka, yang tertawa riang. Pemandangan sederhana itu membuat Xiao Yan merasa damai. Kailin, yang biasanya dingin, berubah menjadi sosok ibu hangat di depan putrinya. Beberapa waktu lalu, Xiao Yan dan Kailin juga telah mengadakan pernikahan sederhana, hanya dihadiri oleh Xiao Li dan Xiao Ding. Bagi mereka, kesederhanaan itu lebih dari cukup. Saat duduk bersama, Xiao Yan menceritakan banyak pengalaman beratnya. Kakak-kakaknya terdiam, menyadari betapa besar beban yang Xiao Yan tanggung demi menyelamatkan ayah mereka dan menjaga keluarga tetap utuh. Kakak ketiga, semua ini tidak mudah untukmu, ucap Xiao Ding pelan. Xiao Yan hanya tersenyum, jika itu demi keluarga kita, aku rela hadapi apapun. Pembicaraan berlanjut soal asal-usul klan mereka. Ternyata, klan Xiao berasal dari salah satu dari 8 klan kuno besar. Sayangnya, kekuatan garis keturunannya telah habis. Xiao Yan pun heran, kenapa Hall of Souls masih memburu keluarga mereka. Xiao Ding menduga mereka ingin menggunakan anggota klan sebagai sandera untuk menekan Xiao Yan. Tapi alasan sebenarnya masih misterius. Yang pasti, mereka harus bersiap menghadapi segalanya. Xiao Yan lalu memberikan sebuah gulungan teknik rahasia kepada Xiao Li, Skyfire Tree Mysterious Cheng, peninggalan leluhur mereka, Xiao Xuan. Teknik ini bisa memperkuat anggota klan meski darah murni mereka telah hilang. Setelah semuanya dibicarakan, Xiao Yan mengabarkan bahwa ia akan kembali ke Central Plains dalam 2 hari. Misi penting menantinya, merebut Purifying Demonic Lotus Flame, kunci untuk naik ke kelas Doseng dan satu-satunya cara menghadapi Hall of Souls. Kailin mendekat, memeluk Xiao Xiao, lalu bertanya, kita ikut? Xiao Yan mengangguk, kita semua akan kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Xiao Xiao juga akan memulai latihannya, dan guruku bisa menjaganya. Meskipun berat, Kailin setuju. Ia tahu, ini demi kebaikan keluarga mereka. Xiao Yan menatap langit, ke arah lubang cacing. Sudah 1 dekade ia mengejar api terkuat itu, Purifying Demonic Lotus Flame. Kini, saatnya semakin dekat. Lubang cacing menuju Paviliun Bintang Jatuh tersembunyi di dalam markas aliansi Yan. Xiao Yan sengaja merahasiakannya agar tak menimbulkan masalah. Kalau sampai diketahui publik, pasti banyak yang iri, karena itu satu-satunya jalur langsung ke Central Plains dari barat laut. Lubang itu tampak seperti pusaran hitam pekat, menggantung di udara dan memancarkan gelombang ruang yang menggetarkan. Ini, lubang cacing, ucap Kailin dan rombongannya penuh takjub. Ini pertama kalinya mereka melihatnya. Xiao Yan hanya tersenyum. Bersamanya ada dokter peri kecil, Tianhuo Zunze, dan King Lin. Mereka semua siap kembali ke Central Plains. Xiao Yan menoleh ke kakak-kakaknya, Xiao Ding dan Xiao Li. Kami berangkat. Kalau ada apa-apa, kirim orang ke Paviliun Bintang Jatuh. Kami mengerti. Hati-hati, jawab mereka dengan anggukan berat hati. Tanpa banyak bicara, Xiao Yan melangkah masuk ke lubang cacing. Kailin menyusul sambil menggendong Xiao Xiao, anak mereka. Yang lain pun ikut. Sesampainya di Paviliun Bintang Jatuh,
Ini, putrimu? Tanya Yao Lao tertegun, menatap gadis kecil berpakaian putih yang memeluk kaki Xiao Yan sambil menatapnya dengan mata besar dan polos. Xiao Yan tersenyum dan menjelaskan semuanya. Dulu, saat Kailin mengandung, Yao Lao ditangkap oleh Hall of Souls, jadi dia belum tahu. Tak kusangka, istrimu ini dulunya ingin membunuhmu, goda Yao Lao sambil melirik Kailin. Kailin hanya tersipu, wajahnya memerah. Xiao Xiao, sapa Grand Guru, kata Kailin pelan. Dengan malu-malu, Xiao Xiao berkata, Guru besar. Yao Lao tersenyum hangat, hatinya luluh. Ia melihat Xiao Yan sebagai anak sendiri, dan kini ia merasa Xiao Xiao seperti cucunya. Luar biasa, kekuatan spiritualnya tinggi. Afinitas apinya kuat, bahkan ada jejak kayu. Bakatnya cocok jadi alkemis, ujarnya sambil memeriksa tubuh mungil Xiao Xiao. Bahkan lebih kuat darimu waktu aku pertama kali menemukanmu, lanjutnya dengan mata berbinar. Xiao Yan tersenyum, tapi ia tahu, bukan bakat yang menjadikannya kuat, melainkan ketekunan dan perjuangan hidup mati yang ia jalani selama ini. Yao Lao mengelus kepala Xiao Xiao lalu berkata, bagaimana kalau aku sendiri yang melatihnya? Tanpa ragu, Xiao Yan setuju. Tak ada yang lebih baik dari Yao Lao untuk membimbing putrinya. Anak ini perlu istirahat setelah perjalanan panjang, kata Yao Lao sambil menyerahkan Xiao Xiao kembali pada Kailin. Kailin mengangguk dan pergi bersama putrinya. Kini hanya mereka berdua. Siapa sangka, kau dan Medusa, akhirnya bersama, kata Yao Lao sambil terkekeh. Xiao Yan hanya mengangkat bahu. Hidup memang penuh kejutan. Lalu Yao Lao membahas Hall of Souls. Kali ini mereka mengerahkan 2 Tianzun. Tapi mereka malah kalah. Tianzun ke-9 tewas, Tianzun ke-4 kabur setengah mati. Namun Yao Lao merasa ini belum akhir. Hall of Souls makin gencar mengumpulkan jiwa. Bahkan kabarnya perang besar telah meletus di berbagai wilayah benua. Sepertinya mereka sedang menyusun rencana besar, gumamnya. Xiao Yan mengangguk serius. Masih ada setengah bulan sebelum pameran ruang dimulai, ujar Yao Lao. Di sana, kita akan berebut pecahan terakhir peta menuju Purifying Demonic Lotus Flame. Xiao Yan tahu, ini bukan api biasa. Ini adalah Heavenly Flame peringkat 3. Kekuatan dan kelangkaannya luar biasa. Bahkan dunia takut menciptakan terlalu banyak dari jenis ini. Dan kini, perburuan sesungguhnya akan dimulai. Setelah kembali ke paviliun bintang jatuh, Xiao Yan dan Yao Lao langsung memasuki masa pelatihan tertutup. Selama 2 minggu, langit di atas paviliun dipenuhi oleh kilatan petir dan fenomena aneh. Para murid hanya bisa menatap langit dengan kagum, tanpa tahu bahwa itu adalah tanda keberhasilan alkimia tingkat tinggi. Untungnya, semua tetap aman, karena sosok-sosok misterius muncul dan menyerap petir itu sebelum sempat mengamuk. 2 minggu kemudian, Yao Lao dan Xiao Yan keluar dari pelatihan. Keduanya kelelahan, tapi puas. Setelah 3 hari istirahat, mereka siap melangkah ke tujuan berikutnya, pameran perdagangan spasial. Hanya Kailin dan dokter peri kecil yang ikut. Paviliun bintang jatuh tidak bisa ditinggal kosong, karena itu sebagian besar kekuatan tetap berjaga. Pameran perdagangan spasial bukan acara biasa. Hanya faksi-faksi kelas atas di benua Douqi yang mengetahuinya. Tak ada penyelenggara tunggal, melainkan dijaga oleh 3 sekte misterius, Gerbang Garis Tanah, Sekte Ruang Misterius, dan Gunung Harta Karun Refleksi. Mereka bukan nama besar seperti 4 paviliun, tapi kekuatannya disegani bahkan oleh Burning Flame Valley. Aturan di sana ketat. Siapapun yang mencoba membuat kekacauan akan dihancurkan oleh 3 sekte dan semua peserta lain. Karena itulah, pameran ini dikenal sebagai tempat paling aman dan paling kaya di seluruh daratan, bahkan teknik tingkat Tian bisa ditemukan, jika kamu bisa membayarnya. Lokasi pameran, gurun tandus yang tak pernah didatangi siapapun. Tapi di sanalah para elit berkumpul secara diam-diam. Di pinggir gurun, 4 sosok muncul, Xiao Yan, Yao Lao, Kailin, dan dokter peri kecil. Xiao Yan menatap lautan pasir yang bergolak. Di sini, tanyanya. Yao Lao tersenyum. Terlihat sepi, tapi coba rasakan auranya. Xiao Yan mengaktifkan persepsi spiritualnya. Wajahnya langsung berubah. Di balik pasir, tersembunyi lebih dari 100 ahli. Sebagian besar adalah Douzun tingkat tinggi, dan bahkan ada satu aura misterius yang hampir menyerupai Doseng. Ini baru permulaan, ucap Yao Lao. Begitu masuk, kau akan lihat siapa saja yang bermain di balik layar. Mereka bergerak cepat menembus badai pasir. Tapi angin gurun tidak bisa menyentuh mereka. Hanya 10 menit kemudian, mereka sampai di puncak bukit pasir tertinggi. Dan di sana, sebuah lubang hitam raksasa perlahan berputar di udara. Sejumlah ahli melesat masuk dan menghilang begitu saja ke dalamnya. Pintu menuju dunia tersembunyi telah terbuka. Pameran perdagangan spasial, bisik Xiao Yan kagum.
Sebuah dunia tersendiri. Dan tanpa ragu, mereka pun melangkah masuk. Xiaoyan, Yao Lao, Kailin, dan dokter peri kecil tiba di pameran perdagangan spasial, dunia khusus yang dibangun untuk transaksi barang langka. Mereka menyusuri jalanan kota penuh platform batu. Masing-masing menjual benda luar biasa, dari teknik tingkat tinggi, pil langka, hingga bahan obat langka yang bisa memancing petir pil berwarna. Di tengah keramaian, langkah Kailin mendadak terhenti. Matanya terpaku pada sebuah batu kecil berwarna 7, memancarkan energi aneh. Xiaoyan segera mengenali, batu asal 7 warna, benda langka yang sangat cocok untuk ras Kailin, piton penelan surga 7 warna. Xiaoyan bertanya harga pada pemiliknya, seorang kakek tua. Jawabannya, 2 pil tingkat 8 dengan 3 warna petir. Mahal banget, pikir Xiaoyan. Tapi saat dia ingin menawar, Kailin menggenggam tangannya dan menulis satu kata, beli. Xiaoyan menurut. Setelah negosiasi, batu itu berhasil mereka bawa. Namun, rasa penasaran muncul. Kenapa kamu ngotot beli itu? Tanya Xiaoyan. Dengan tenang, Kailin menjawab. Bukan batu 7 warna, tapi 8 warna. Batu ini terbentuk saat lebih dari 100 piton penelan surga mati di satu tempat. Itu rahasia yang hanya diketahui melalui warisan garis keturunan. Xiaoyan, Yao Lao, dan dokter peri kecil tercengang. Kailin meneteskan darahnya ke batu. Garis ke-8 pun menyala. Benar, ini batu asal 8 warna. Energinya jauh lebih kuat dan sangat berharga bagi Kailin. Sementara mereka kagum, si kakek penjual tampak gelisah, merasa ada yang aneh, tapi sudah terlambat. Hehe, Yao Lao tertawa. Kalau dia tahu yang sebenarnya, mungkin langsung muntah darah. Xiaoyan pun tersenyum. Keberuntungan ternyata baru saja memihak mereka. Kota Ruang hanyalah kota kecil dengan beberapa jalan kuno, tapi penghuninya luar biasa, semua adalah ahli kelas atas. Di kota luar biasa ini, Xiaoyan, bersama Kailin dan dokter peri kecil, mengikuti Yao Lao menuju tempat misterius. Tujuan mereka, paviliun harta karun kuno, bangunan kuno di ujung kota. Di depannya berdiri 2 penjaga bintang 6 Dozun, hanya penjaga, tapi kekuatannya bisa membuat sekte besar segan. Tempat ini tidak sembarangan. Hanya mereka yang diundang 3 sekte besar yang bisa masuk, jelas Yao Lao. Dengan statusnya, undangan bukan masalah. Setelah menunjukkan undangan, mereka menerima dupeng hitam, penutup wajah khusus untuk menyembunyikan identitas. Yao Lao tersenyum, di tempat ini, menyembunyikan diri lebih aman. Mereka melangkah masuk. Bangunan tampak gelap dan sederhana. Seorang pelayan tua memandu mereka melewati lorong-lorong hingga tiba di pintu perunggu besar. Ini dia, kata Yao Lao pelan, lalu membuka pintu itu. Di baliknya terbentang aula kuno besar, setengah ukuran stadion, dipenuhi kursi batu dan ratusan orang berdupeng hitam. Semua identitas tersembunyi, namun beberapa mata diam-diam memperhatikan kedatangan mereka. Yao Lao duduk di sudut tenang dan memutar dokinya, menciptakan ruang pelindung. Banyak ahli kuat di sini. Kita harus hati-hati. Xiaoyan mengangguk, menyadari kekuatannya mungkin hebat di luar, tapi di sini, dia bukan yang tertinggi. 2 jam berlalu dalam diam. Aula makin ramai. Saat itulah, seorang lelaki tua muncul dari ruang terdistorsi, rambut dan janggutnya putih, tubuh kurus seperti orang sekarat. Tapi aura yang keluar darinya membuat ruangan senyap. 9 perubahan puncak Dozun, gumam Xiaoyan. Hanya selangkah dari Doseng. Itu adalah Baosan, tuan gunung dari Reflecting Treasure Mountain. Dia akan memimpin pameran. Selamat datang di pameran perdagangan spasial, ucap Baosan dengan senyum. Suaranya menggema, tapi tak seorang pun menjawab. Itu sudah biasa. Ia kemudian menciptakan penghalang ruang di sekelilingnya. Aturan lama masih berlaku, mari kita mulai. Seketika, seluruh aula menegang. Tatapan penuh harap tertuju padanya. Semua tahu, harta yang akan muncul di sini bukan hal biasa.